Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 154. Maaf Tuan, kotak pria itu sudah dipesan sebelumnya, kata anggota staf. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya adalah tuan muda dari keluarga Su. Jika Anda tidak membuat kotak Tianzi, masalah ini pasti tidak akan dibiarkan begitu saja, Su Ming mendengus dingin. Kenapa repot-repot? Pada saat ini pemuda itu mengatakan sesuatu, memperhatikan Daniel Bastian berjalan mendekat. Nak, aku akan memberimu kesempatan untuk mengeluarkan kotak Tianzi HOMU. Pria muda itu memandang Daniel Bastian dan berkata dengan dominan, seolah-olah kaisar memerintahkan para abdi dalamnya. Daniel Bastian mengerutkan kening, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia tersenyum aneh di sudut mulutnya. Saya tidak tahu apakah ada manfaatnya bagi saya untuk memberi Anda kotak ini, manfaat? Pemuda itu mencibir, dan berkata, jangan menyinggung perasaanku, kebanggaan Lintian adalah keuntungan terbesar. Mendengarkan kata-kata pemuda yang sangat arogan, Daniel Bastian menghela nafas. Negara ini benar-benar generasi orang-orang berbakat, dan yang arogan lebih baik dari yang lain, dan sekarang Daniel Bastian merasakan kesombongan dan kesombongannya sendiri, orang-orang ini tidak ada bandingannya dengan mereka. Cukup sombong, sayang sekali tidak berguna. Daniel Bastian mengucapkan kata-kata ini dengan ringan, berbalik dan hendak pergi dengan pelayan. Tiba-tiba, wajah Lin Tianao menjadi gelap, dan kilatan amarah muncul di matanya. Ada, berikan aku tangannya. Lin Tianao berteriak dengan dingin, dan salah satu dari dua pria berbaju hitam di belakangnya menunjukkan tatapan galak, dan bergegas menuju Daniel Bastian, mengubah tangannya menjadi cakar. Lengan Daniel Bastian meraihnya. Jika Anda tidak setuju satu sama lain, Anda akan kehilangan lengan Anda. Cukup panas? Daniel Bastian tidak bisa menahan diri untuk sedikit marah saat ini. Jika harimau itu tidak menunjukkan kekuatannya, dia benar-benar mengira saudaranya adalah Hello Kitty, bukan? Detik berikutnya, Daniel Bastian membalikkan tubuhnya, dan sebelum cakar lawan ditangkap, dia mengayunkan satu tangan, memukul ke belakang, menjepit lengan lawan, dan kekuatan yang kuat meledak. Ah! Pria berbaju hitam itu menjerit, lengannya dihancurkan oleh kekuatan kuat Daniel Bastian, seluruh lengannya sama sekali tidak berguna dan lemas. Melihat adegan ini, ekspresi bersaudara Lin Tianhao dan Su Ming berubah. Nak, apakah kamu sangat sombong, tetapi kamu telah menggunakan orang yang salah untuk kesombonganmu. Kamu hanya bisa ditampar jika kamu berani menjadi begitu sombong di depan saudara. Penuh dengan tatapan menghina. Marah. Amarah. Terbakar amarah. Pada saat ini, Lin Tianao, yang selalu menyendiri dan hanya menundukkan kepalanya di depan beberapa orang, langsung marah dengan tindakan Daniel Bastian. Bajingan, berikan padaku, bunuh dia. Lin Tianao berteriak dengan marah, dan segera pria berbaju hitam yang tersisa memiliki belati ekstra di tangannya dan bergegas menuju Daniel Bastian. Dalam sekejap, belati di tangan pria berbaju hitam itu jatuh ke tangan Daniel Bastian. Engah-engah. Daniel Bastian mengayunkan belati berulang kali, dan dalam sekejap mata, pria berbaju hitam itu berteriak. Daniel Bastian mengambil semua urat di tangannya dan berubah menjadi lumpuh. Daniel Bastian memandang Lin Tianao dan berjalan perlahan. Kamu. Melihat Daniel Bastian mendekat, Lin Tianao merasakan aura tak terlihat menindasnya, membuatnya kehabisan napas, dan wajahnya menjadi pucat. Daniel Bastian, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tahu identitasnya? Pada saat ini, ekspresi Su Ming berubah, dan dia bergegas, menatap Daniel Bastian dengan waspada. Bagaimana ini? Pada saat ini, suara yang jernih dan manis terdengar, dan seorang wanita muda berusia 30-an keluar dengan mengenakan cheongsam bersulam bunga krisan. Dia anggun dan menawan, dan di belakangnya ada beberapa pria berjas. Masing-masing dengan mata acuh tak acuh dan napas tajam. Bos! Melihat wanita muda itu keluar, karyawan Tian Xianglo yang hadir semuanya berteriak dengan hormat, jelas pihak lain adalah bos Tian Xianglo.
Kamu adalah bos dari Tianxiang Lo. Kamu datang ke sini pada waktu yang tepat. Orang ini ada di sini untuk menyakiti orang tanpa alasan. Sebagai bos, bukankah kamu harus mengurusnya? Su Ming menatap wanita muda di depan tentang dia dan berkata. Wanita muda itu memandang seorang anggota staf di sampingnya, yang membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Senyum muncul di sudut mulut wanita muda itu dan dia memandang Su Ming dan berkata, jadi, Tuan Muda Su, saya minta maaf. Mendengar kata-kata wanita muda itu, Su Ming tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi sombong, dan menatap Daniel Bastian dengan cibiran di matanya. Saya merasa identitas saya telah menarik perhatian bos ini, jadi saya harus berdiri di sisinya. Secara pribadi menyebabkan masalah di Menara Tianxiang saya, dan mencoba untuk menyakiti tamu saya di Menara Tianxiang. Datang ke sini, buang mereka untuk saya, dan jangan pernah menginjakkan kaki di Menara Tianxiang. Tiba-tiba, wajah wanita muda itu menjadi dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan momentum yang kuat. Dia berteriak dengan dingin. Ya! Pria berjas yang berdiri di belakang wanita muda itu mengangguk sebagai jawaban, dan berjalan langsung menuju saudara Lin Tianao dan Su Ming. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat perubahan mendadak ini, ekspresi Su Ming berubah dan dia membeku. Lin Tianao ditarik dan hendak dilempar keluar dari Menara Tianxiang. Bajingan, aku Lin Tianao, tuan muda dari keluarga Lin, siapa di antara kalian yang berani melemparku? Lin Tianao meraung keras. Namun, dengan suara dentuman, Lin Tianao, Su Ming, dan Su Yuan semuanya terlempar keluar dari Menara Tianxiang, dan jatuh ke tanah di luar, dengan ekspresi tertekan, dan dua pria kulit hitam yang tangannya lumpuh. Pria berpakaian dibuang. Bajingan! Kamu tunggu saja aku tidak akan mempermudahmu, aku ingin seseorang menghancurkan gedung Tianxiangmu, teriak Lin Tianao dengan marah. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan Lin Tianao sama sekali, jadi Su Ming bangkit dari tanah, menatap Lin Tianao dan berkata, sepupu, ayo kembali dulu. Pop Lin Tianao menampar wajah Su Ming, dan mendengus dingin, kamu orang yang tidak berguna, di wilayah keluarga Su kamu membiarkan aku diperlakukan seperti ini, beritahu ayahku, lihat kamu. Bagaimana keluarga Su akan menjelaskan? Su Ming menundukkan kepalanya, wajahnya suram, dan ada sedikit rasa dingin di matanya, dan dia tidak tahu apakah itu ditujukan pada Daniel Bastian atau Lin Tianao. Dan di Tianxiang Lo, wanita muda itu memandang Daniel Bastian dan tersenyum dan berkata, hai Pak, saya orang yang bertanggung jawab atas Tianxiang Lo. Nama saya Qiuju. Maaf baru saja mengejutkan Anda. Daniel Bastian memandangi wanita muda yang menawan ini dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Kemarilah, jangan bawa tuan ke kotak, agar tidak membuat para tamu menunggu dengan tergesa-gesa. Kata Qiuju, dan seorang pelayan berkata kepada Daniel Bastian, Tuan, tolong ikuti saya. Setelah Daniel Bastian kiri di sini, mata Qiuju Chrysanthemum bersinar terang. Seluruh gedung Tianxiang sepenuhnya merupakan bangunan kuno, bahkan tidak ada lift, dan semuanya tangga kayu merah. Bab 155. Ketika dia datang ke sebuah kotak, Daniel Bastian melihat dua pria dengan kulit yang dalam berdiri di sini. Dia melirik Daniel Bastian, salah satu dari mereka membuka kotak itu, dan yang lainnya berkata, tolong. Daniel Bastian masuk ke dalam kotak yang penuh pesona kuno. Ini, sekilas dia melihat seorang pria paruh baya berjubah putih duduk di depan meja bundar yang terbuat dari bunga pir, dengan wajah karakter Cina dan wajah serius. Ada aura ketenangan dan gengsi di antara alis, dan aura itu tertahan, bahkan Daniel Bastian hampir tidak bisa merasakan kekuatannya. Tuan mutlak. Melihat orang ini, Daniel Bastian secara naluriah merasa waspada, tubuhnya langsung menegang, dan dia mengambil posisi bertahan. Tuan Bastian, silakan duduk. Pria paruhbaya itu memandang Daniel Bastian dengan sedikit senyum dan berkata langsung. Daniel Bastian duduk di seberang pria ini, melihat ke meja yang penuh dengan piring, tidak makan, tetapi menatapnya dan berkata, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa Anda? Mengapa Anda mencari saya? Adapun mengapa saya datang kepada Anda, itu karena token hitam di tangan Anda.
Pria parubaya itu berkata dengan tenang. Murid Daniel Bastian sedikit menyempit, dan pandangan aneh melintas di matanya, dan dia berkata, saya benar-benar ingin tahu token apa yang ada di tangan saya ini. Bos di belakang layar sedang keluar. Rahasia token ini, Anda hanya perlu tahu bahwa itu sangat penting bagi kami, dan itu milik kami, tetapi hilang karena suatu kecelakaan. Pemuda itu berkata dengan suara yang dalam. Kalian? Sepertinya ada kekuatan besar di belakangmu, atau mungkin kekuatanmu itu sangat menghargai token ini, kata Daniel Bastian dengan tenang, mengambil sumpit dan langsung menyiapkan makanan di atas meja untuk dimakan. Benar, token itu sangat penting bagi kami, tetapi tidak ada gunanya bagimu. Selama kamu memberikannya kepadaku, mungkin kita bisa berteman. Apa yang kamu butuhkan dariku di masa depan? Pasti bergerak. Daniel Bastian memakan makanannya, dengan senyum jahat di sudut mulutnya, dan berkata, lalu jika saya tidak membayar, apakah saya tidak dapat meninggalkan kotak ini malam ini? Dalam sekejap, kekuatan yang berat dan menakutkan muncul di dalam kotak ini, mata pria parubaya itu tenggelam, dan udara di seluruh kotak menjadi beku, sehingga sulit bernapas. Ekspresi Daniel Bastian membeku, dan dia memandang pihak lain dengan tatapan waspada di matanya, diam-diam berpikir, begitu kuat. Daniel Bastian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan momentum yang menakutkan ini, dan dia bisa merasakan bahwa pihak lain tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika kamu bersikeras untuk tidak menyerahkannya, maka aku harus mengambilnya sendiri, kata Zuoking dengan suara dingin. Napas dingin dilepaskan dari seluruh tubuhnya. Kurasa kamu tidak melakukan apa-apa sebelumnya. Sebaliknya, kamu sopan dulu dan kemudian tentara. Seharusnya karena kamu tidak tahu asalku, dan kamu sangat sopan padaku karena kamu takut dengan identitasku dan latar belakang. Sekarang jika kamu ingin melakukan sesuatu, kamu tidak takut dengan apa yang ada di belakangku. Latar belakang yang kuat? Kata Daniel Bastian tiba-tiba. Memang benar aku takut dengan kekuatan di belakangmu sebelumnya, tetapi untuk mendapatkan token itu, tidak peduli seberapa besar kekuatan itu, aku tidak akan ragu untuk menyinggungnya. Teriak. Zuoking dengan dingin, dengan sinar dingin di matanya nafas dingin semakin berat dan berat. Tampaknya token ini memang sangat penting bagimu. Jika demikian, aku hanya bisa memberikannya padamu. Kata Daniel Bastian sambil tersenyum di sudut mulutnya. Zuoking menyipitkan matanya, dan aura menakutkan di sekujur tubuhnya segera menghilang. Semuanya kembali tenang, dan Daniel Bastian diam-diam menghela nafas lega. Terima kasih, Tuan Bastian, Zuoking menatap Daniel Bastian dan berkata. Tidak perlu mengatakan ini, saya hanya tidak ingin memprovokasi musuh yang kuat seperti Anda untuk mendapatkan token, tetapi token itu tidak bersama saya sekarang. Anda mengirim seseorang ke grup Yeti besok, dan saya akan menyerahkannya kepada Anda. Lalu, Bastian. Yifeng lurus ke atas. Oke, kali ini kita telah berteman. Jika kamu butuh sesuatu di masa depan, kamu bisa datang ke Tianlong Villa di pinggiran kota Tianhai untuk menemukanku. Zuoking menatap Daniel Bastian dan berkata sambil tersenyum. Kemudian keduanya minum dan tampak rukun. Setengah jam kemudian, Daniel Bastian meninggalkan Menara Tianxiang. Pada saat yang sama, di keluarga Su di Tianhai, suasananya tampak sangat berat. Lin Tianao sedang duduk di sofa dengan ekspresi ganas dan marah di wajahnya, Su Ruhai duduk di sampingnya, mengerutkan kening dan merokok cerutu, sementara Su Ming dan Su Yuan berdiri di sampingnya dengan ekspresi muram. Paman, bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan untuk masalah ini? Lin Tianao memandang Su Ruhai dengan dingin, meskipun dia memanggil paman, tetapi nada bicaranya tidak ada rasa hormat, hanya pertanyaan dan kemarahan. Su Ruhai mengembuskan asap, menatap Lin Tianao dan berkata, Tianao, maafkan aku, pamanku yang tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan membuatmu merasa bersalah. Malam ini adalah rasa malu terbesar yang dimiliki Lin. Tianao menderita, paman, kamu harus beri aku penjelasan. Lin Tianao mendengus dingin. Su Ruhai mengerutkan kening, dan berkata, aku tidak tahu apa yang menurutmu harus dilakukan Tianao. Lin Tianao menyipitkan matanya, memancarkan tatapan penuh nafsu.
Tianao, saya khawatir saya tidak dapat memenuhi persyaratan yang Anda sebutkan, kata Suruhai dengan suara yang dalam. Apa? Kamu tidak bisa melakukannya? Wajah Lin Tianao menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, Paman, keluarga Lin telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuat keluarga Su Anda berkembang menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di Tianhai hari ini, dan biarkan keluarga Su Anda berkembang. Mengambang. Mendengar hinaan Lin Tianao, Suruhai, ayah dan anak semuanya terlihat sedikit jelek, tetapi mereka semua menekan dan tidak mengatakan apa-apa, lalu Suruhai berkata, Tianao, kamu adalah keponakanku, kamu telah diintimidasi, bagaimana mungkin aku tidak peduli denganmu? Ya, hanya saja kamu tidak tahu situasinya, orang yang melukai bawahanmu adalah Daniel Bastian, dan dia adalah tunangan keluarga Nona Yeti, salah satu dari 4 keluarga besar di Tianhai. Status dan kekuasaan keluarga Yeti di Tianhai jauh lebih unggul dari keluarga Su saya, tidak mudah untuk memindahkannya, dan bahkan lebih sulit untuk memindahkan Tian Xianglo. Meskipun saya tidak tahu siapa bos sebenarnya di balik Tian Xianglo adalah, tetapi bahkan orang-orang dari 4 keluarga besar Tianhai dan orang-orang dari pemerintah kota tidak ada yang berani bertindak sembrono di Tian Xianglo, yang membuktikan bahwa Tian Xianglo memiliki latar belakang yang dalam, dan saya, Suruhai, tidak dapat bergerak sama sekali. Bab 156. Lin Tianao mengepalkan tangannya erat-erat, matanya menunjukkan kilatan jijik dan dia berteriak. Jadi bagaimana dengan keluarga Yeti? Di mata keluarga Lin saya, itu hanya seekor semut, yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati, dan Anda mendapat dukungan dari keluarga Lin di belakangmu, jadi apa yang harus ditakutkan? Saya akan pergi ke keluarga Yeti untuk meminta seseorang besok. Jika keluarga Yeti tidak berani setuju, saya akan membiarkan ayah saya pemilik datang untuk secara pribadi meminta maaf kepada Tuan Muda, jadi mari kita lupakan saja, jika tidak peduli berapa banyak latar belakang yang mereka miliki, saya, Lin Tianao, tidak akan membiarkan dia pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lin Tianao pergi di sini, Suruhai dan putranya dibiarkan duduk di sini. Ayah, Lin Tianao ini benar-benar terlalu sombong. Dia pikir dia siapa? Kita semua adalah kerabatnya. Dia benar-benar mengatakan itu tentang kita. Kata Su Yuan dengan marah. Hei. Sejak ibumu meninggal, tidak banyak orang di keluarga Lin yang menganggap kami tinggi. Di mata mereka, keluarga Su kami tumbuh dengan mengandalkan mereka. Mereka tidak mengambilku, paman dari keluarga Lin, serius sama sekali. Suruhai menertawakan dirinya sendiri, dan mengisap cerutunya dalam-dalam. Ayah, jangan khawatir, suatu hari cepat atau lambat, aku akan membiarkan mereka yang memandang rendah kita dari keluarga Lin mengetahui kekuatan keluarga Su kita. Suming mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya berkedip-kedip karena sedingin es. Lampu. Keluarga Lin memiliki putra yang sombong dan tidak berotak, cepat atau lambat mereka akan gagal, kata Suruhai dengan nada menghina. Kalau begitu ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar akan melakukan apa yang dikatakan Lin Tianao? Suming menatap ayahnya. Tidak peduli apa, dia adalah yang termuda dari keluarga Lin. Kita masih harus melakukan yang terbaik di permukaan. Bagaimanapun, keluarga Lin bertanggung jawab atas segalanya. Jika terjadi sesuatu, kita bisa pergi ke mereka, kata Suruhai dengan mata yang cerah. Taman Begonia, saat Daniel Bastian tiba di sini dengan mobilnya, beberapa sosok muncul di depannya. Mata Daniel Bastian menyipit, dia membuka pintu mobil dan keluar. Ada 4 orang dalam kelompok ini, semuanya berpakaian hitam, memegang pisau tajam di tangan mereka. Pemimpin memiliki sepasang mata dingin, hidung bengkok, dan memancarkan udara dingin. Itu adalah Yamada Taka yang dikirim oleh keluarga Ishii. Jika kamu tidak tidur di tengah malam, kamu pasti sakit di sini. Daniel Bastian memandangi sekelompok orang dan berkata dengan bibir melengkung. Kamu adalah Daniel Bastian. Yamada Taka menatap Daniel Bastian dengan mata tajam seperti pisau, dan berbicara wasia dengan aksen pulau yang kuat. Penduduk pulau? Dari keluarga Ishii. Daniel Bastian segera mengenali aksen pihak lain. Terlihat jelas bahwa kelompok orang ini berasal dari penduduk pulau.
Kini satu-satunya penduduk pulau yang ingin berurusan dengannya adalah keluarga Ishii. Kepala keluarga memiliki perintah untuk membuang anggota tubuhnya dan membawanya kembali ke negara pulau. Kata Yamada Taka dengan suara dingin, dengan kilatan suram di matanya. Segera, sekelompok master samurai di belakang Yamada Taka semuanya bergegas, dan seberkas cahaya pedang melesat ke arah Daniel Bastian. Kalian penduduk pulau benar-benar tidak tahu harus berbuat apa? Daniel Bastian mendengus dingin, cahaya dingin melintas di matanya yang gelap dan dalam, dia menggerakkan tubuhnya, dan meninju ke udara. Ledakan! Batang hidung pemimpin runtuh, dan seluruh orang terbang keluar. Daniel Bastian bergoyang, dan pisau tajam menusuk dari belakangnya. Daniel Bastian memukul dagunya dengan pukulan kiri dan mengirimnya terbang. Bang bang bang! Segera setelah itu, Daniel Bastian turun seperti harimau yang ganas, dan semua prajurit dari keluarga Ishii dijatuhkan oleh Daniel Bastian, tetapi di detik berikutnya dia merasakan angin kencang yang mengerikan datang, dan tubuhnya bergetar. Keng! Suara yang jernih dan menusuk terdengar, dan pada posisi di mana Daniel Bastian sebelumnya, pedang samurai menebas tanah, langsung membelah parit di lantai beton, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Ada cahaya dingin di mata Yamada Taka, dengan gerakan tubuhnya, dia memegang pedang samurai di kedua tangannya dan menebas Daniel Bastian lagi. Daniel Bastian bergoyang lagi, menghindari pukulan lawan, dan menebas leher Yamada Taka dengan satu tangan. Ledakan! Suara tumpul terdengar, dan baik Daniel Bastian maupun Yamada Taka mundur beberapa langkah. Itu benar, Master Huajin, dengan sedikit kekuatan. Daniel Bastian memandang Yamada Taka dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi tenang, tanpa rasa gugup. Yamada Taka menatap Daniel Bastian dengan mata menyala-nyala, wajahnya terlihat sedikit bermartabat. Meskipun itu hanya pertarungan singkat dengan beberapa gerakan, dia sama sekali tidak bisa melihat kedalaman Daniel Bastian, tetapi lawan tiba-tiba memahami kekuatannya, yang secara alami membuatnya merasa sedikit berat. Minum! Yamada Taka berteriak lagi, menginjak kakinya, dan menembak, pedang samurai di tangannya bergetar, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, menyerang Daniel Bastian. Setiap bayangan pisau memiliki kekuatan substantif dan cahaya dingin, membuatnya sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu, dan mengungkapkan niat membunuh di mana-mana. Seringai muncul di sudut mulut Daniel Bastian, dan cahaya biru melintas di matanya, semua bayangan pisau yang tak terhitung jumlahnya menghilang, hanya menyisakan pedang samurai asli ini. Ledakan! Daniel Bastian mengepalkan tinjunya dengan erat, dan dengan satu pukulan, dia mengenai pedang samurai lawan, bayangan pedang menghilang, dan kekuatan dahsyat meledak, menghancurkan pedang samurainya dengan segera, dan tinju yang kuat mengenai dada lawan. Tubuh Yamada Taka bergetar, seteguk darah menyembur keluar, tubuhnya mundur lagi dan lagi, wajahnya pucat, dia setengah berlutut di tanah, dan napasnya menjadi tidak teratur. Katakan pada tuanmu, Ichiro Ishii digulingkan olehku, tetapi jika dia tidak ingin keluarga Ishii menghilang dari dunia ini, maka jangan ganggu aku lagi, kata Daniel Bastian acuh tak acuh, langsung masuk ke mobil, dan menuju villa. Yamada Taka setengah berlutut di tanah, wajahnya murung, dan matanya bersinar dingin. Pada saat yang sama, Dongying Kyoto. Di lantai paling atas di seberang sebuah bar, sosok berbaju hitam berdiri di sini memegang senapan sniper terbaru, melihat waktu, dan berkata ke headset Bluetooth di telinganya, aksi. Setelah dua kata ini keluar, tiba, pembantaian tak terlihat terjadi di seluruh Kyoto. 9 pemimpin tingkat menengah yang tergabung dalam grup Ishii terbunuh dalam sekejap, baik oleh senapan sniper, bom, atau leher yang disapu pisau. Semuanya tewas. Saat ini, seorang pria parubaya berjas keluar dari bar, memeluk dua wanita cantik di kiri dan kanan. Pria itu adalah wakil presiden dari kantor pusat grup Ishii di Kyoto. Dia memiliki status yang sangat tinggi dan merupakan juga anggota keluarga Ishii. Saat ini dia sudah masuk ke dalam mobil. Selamat tinggal.